Bung, ini kan laga pertama Bung sebagai ketua Panpel, bisa ceritain ke Bung gimana tuh? Iya, ini sebetulnya mikirnya lama banget ya, bersedia apa nggak jadi ketua Panpel. Tapi ini tantangan baru dan kalau gue lihat mudah-mudahan gitu ya. Kalau gue lihat selama ini setelah gue evaluasi pertandingan, kayaknya memang ada komunikasi yang tidak berjalan dengan baik gitu. Jadi kebetulan gue banyak kenal sama anak-anak Jakmania. Gue berharap anak-anak Jakmania juga untuk kedepannya kalau ada apa-apa bisa komunikasi langsung sama gue. Sebulan belakangan ini gue selalu ngadain pertemuan-pertemuan dengan banyak komunitas, banyak korwil, dan gue datang langsung ke tempat mereka. Karena gue lebih nyaman kalau ngobrol langsung di tempat mereka gitu. Jadi gue berharap gue bisa dapat masukan-masukan, kritikan-kritikan, dan terutama usulan-usulan juga untuk ke depan yang bagaimana yang baiknya gitu. Karena kadang-kadang mereka maunya begini, tapi kan ada regulasi yang membatasi itu. Nah, regulasi ini mungkin yang tidak tersampaikan ke supporter. Nah, itu yang harus kita adakan, pembicaraan yang bisa lebih belak-belakan. Kalau kita bisa diskusi tatap muka langsung, kalau lewat media sosial tuh rasanya kurang ya. Karena orang baca itu interpretasinya kan beda-beda sesuai suasana hati masing-masing. Tapi kalau kita ketemu kan tajwidnya bagaimana gue ngomong, tajwidnya bagaimana gue ngomong kan itu mereka lebih bisa mahamin gitu. Itu sih. Kan musim lalu Persija banyak denda dari supporter nih, sebagai ketua Panpel antisipasi gimana tuh? Ya ada 600 sampai 800 juta sebetulnya. Dan yang paling besar itu adalah pada saat pertandingan lawan Persib 200 juta sama lawan Malut 225 juta. Kenapa bisa begitu lawan Persib? Karena banyak kejadian aksi sweeping gitu yang sebetulnya menurut gue nggak perlu gitu. Terus sama lawan Malut itu maraknya red flare pertandingan terakhir. Nah itu yang kalau nggak ada 2 pertandingan itu, Persija tuh dendanya paling dikit se-Indonesia. Kalau nggak ada 2 pertandingan itu kejadian. Jadi sebetulnya yang ini yang harus diperhatikan. Kalau yang namanya supporter kan harusnya tidak boleh merugikan klub. Kalau merugikan klub ya akhirnya klub harus bayar ini, bayar itu. Ya akhirnya gimana? Keuangan kita juga nggak neraca keuangan kita juga nggak stabil gitu karena ada kejadian-kejadian yang banyak di luar dugaan. Nah gue berharap supporter memahami itu, terutama red flare. Kan Persija juara tahun 2001 juga tanpa red flare kok. Persija juara-juara zaman perikatan tanpa red flare. Kenapa sekarang harus ada ketergantungan terhadap red flare gitu? Bung, izinkan Bung Ferry berangkat dari supporter menjadi ketua Panpel, menjadi pendekatannya lebih dekat, misalnya semakin kena untuk supporter mematuhi aturan-aturan regulasi pendekatannya gitu, Bung. Ya harapannya seperti itu karena gue berasal dari supporter, gue berasal dari mereka, gue banyak tahu mengenai mereka dan gue banyak tahu juga perasaan gue sendiri. Ketika gue menerima ini aja, gue juga punya tantangan buat gue karena apa? Banyak sekali regulasi yang sebetulnya bagi gue kok nggak asik gitu ya. Tapi ya gimana gitu kan? Katanya demi Persija apapun kulakukan. Akhirnya itu yang gue coba hadapin. Yang ini bagi gue ini satu tantangan. Kalau memang kita demi Persija ya gue harus melakukan hal kayak gini. Kelihatannya memang Persija butuh gue mungkin untuk menangani hal-hal yang kayak gini. Jadi itu tadi gue berharap kedepannya kita bisa komunikasi lebih lancar lagi. Bung, tadi kan disinggung juga ada mata rantai yang terputus masalah komunikasi gitu juga. Suara-suara dari Jakmania yang tidak disampaikan keluhan terhadap klub. Kira-kira untuk menyambung itu langkah konkret apa yang akan dilakukan? Gue membuka diri untuk mereka ngadain pertemuan dimanapun. Jadi ketika bilang, Bung ini Jakmania Banten main ketemu tapi pengennya di Pandeglang, ayo gue kesana nggak ada masalah. Sejauh itu tidak berbenturan dengan jadwal pertandingan Persija, gue akan siap datang ke sana. Tiba-tiba Jakmania Jawa Tengah, kemarin gue ke Dieng ketemu sama Jakmania Jawa Tengah, biro-biro pada datang semua. Nah itu bentuk komunikasi gue membuka diri untuk mereka. Ayo kita ngobrol. Jadi gue nggak segan-segan untuk datang ke kantong-kantong dan gue lebih nyaman kalau bicara di kantong-kantong mereka karena gue yakin mereka lebih terbuka kalau di tempatnya mereka sendiri. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.